kita rasa bahagia loh. Siapa yang suruh duduk ini? Nah, yang duduk itu cuman kakak oma. Ya, yang sudah kakak oma saja yang boleh duduk. Kakak Asni sudah kakak oma? Tuhan Yesus, tolong. Oke. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Mari sama-sama pagi hari ini saya mengajak kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Buat kemurahan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cek. Kami mau mengikuti Yesus Tuhan. Sebab Engkau adalah satu-satunya juru selamat bagi kami Yesus. Ajar kami punya hati Tuhan untuk mengasihi anak-anak. Ajar kami punya hati Tuhan untuk mengerti tentang anak-anak Tuhan. Ya. Bahwa kami hari ini Tuhan untuk lebih dalam lagi mengenal dan mengerti mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian itu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus Semakin bertambah. Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini Ada. kan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, Penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mau lepas semua hak kami Tuhan. lepas Mau semua lepas semua kenyamanan kami Tuhan. Amin. Kehendaknya di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. ku yakin anugerahnya mampu jadikan
Biarlah Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan. Kami mau Tuhan pekerjaan dan pelayanan-Mu semakin diperbesar dan diperluas Tuhan. Tuhan terus tambahkan setiap kapasitas kami agar kami dapat sungguh-sungguh melayani dan memperbesar pelayanan-Mu Tuhan di kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau mempercayakan kami 1-2 anak. Itu adalah anugerah terbesar. Kami mau Tuhan terus dan terus lagi diperbaharui ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam sesi tumbuh kembang anak. Tuhan, Engkau urapi setiap kami agar kami dapat mengerti dan memahami setiap materi yang disampaikan. Agar kami bisa menolong setiap anak-anak, dapat mengerti setiap anak-anak bahwa mereka adalah anak-anak yang spesial di mata-Mu. Mereka anak-anak yang berbeda dengan tumbuh kembang yang berbeda. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kakak-kakak. Shalom semuanya. Maaf ya sebelumnya saya bukan nggak pakai baju hitam, saya pakai. Cuma kedinginan jadi tadi dari rumah sakit dahulu, di sana lebih dingin lagi. Apa kabarnya hari ini semuanya? Kurang semangat nih. Kakak-kakak sekolah minggu tuh teriakannya harus jelas buat pimpin anak-anak. Apa kabarnya hari ini semuanya? Biasa. Wes, ekspresikan tanganmu, ekspresikan mukamu harus terjelas di dalam mimik muka. Karena ketika kita punya ekspresi yang jelas, itu yang akan dilihat oleh anak-anak. Kita sedang melakukan apa, kita sedang punya ekspresi apa, dan kita sedang punya emosi apa. Dan itu perlu sekali. Coba saya cuma mau tanya dulu. Kita tak ada yang tahu enggak? Kita itu punya rasa apa aja? Ayo sebutin. Senang, marah, sedih, takut, cemas, bingung, kecewa bisa. Bukan. Emosinya ayo. Emosinya. Percaya tinggi itu bukan emosinya. Ayo apalagi, ada enggak? Ada ya? Coba kita sama-sama. Kalau ekspresinya senang, yes ya, 1, 2, 3, yes. Mukanya harus jelas, Jangan-jangan nanti anak-anaknya ekspresinya pun sama. Anak-anak senang hari ini. Iya Kak. Boleh gak gitu? Kita kan bingung kan ketemu anaknya, kok dia diam aja ya? Bahkan ada yang kita bingungin, kok dia gak punya ekspresi ya Kak? Ada apa dengan itu? Banyak ya nanti faktor-faktornya. Tapi kita sama-sama kita lihat dulu, sebenarnya posisi kita sebagai guru sekolah minggu, pasti itu ada satu hal yang sangat spesial yang Tuhan kasih buat kita. Iya enggak? Karena kita punya interaksi dengan anak-anak. Dan kita pernah jadi anak-anak. Kaleb langsung gede? Langsung gede ya? Ibunya stres lahirin segede gitu. Kebayang ya? Jadi kita pernah mengalami posisi kita sebagai seorang anak. Dan kita bertumbuh dari seorang anak. Jadi ini ada 2, bisa kita refleksikan ke dalam tumbuh kita. Tumbuh kembang kita, nanti dimasukin ke materinya Kak Pos yang kemarin. Ya, itu untuk refleksi diri. Tapi kita bisa aplikasikan ini untuk melihat di tumbuh kembang anak yang akan kita didik, kita bangun ya. Tapi sebelumnya, sebenarnya dari kemarin itu ada satu orang loh sebenarnya yang sudah setia datang ke sini. Saya mau panggil dulu ya. Ibu Nataliaku, sini dong ketua BPD kita yang begitu setia. Saya kaget loh dia mau daftar. Kok ibu mau sih kakakkus, kakak Natalia. Shalom dulu dong sama kakak Natalia ya.
Bukan kakak tapi kakek. Gimana kakak? Terima kasih loh udah datang ke acara kami, siap sama-sama belajar dengan kami, dengan posisinya, dengan segala kondisi dan kesibukannya. Boleh gak sih pada sesi ini kasih kesambutan dulu buat kami sedikit aja ya, sebagai memberi semangat buat kita semua ya. Yo. Ya, saya merasa bukan siapa-siapa ya. Jabatan itu amanah dan akan segera berlalu. Bagi saya belajar itu seumur hidup. Long life education. Seperti Ki Hajar Dewantoro ajarkan kita ya. Jadi terus saya merasa kurang gitu. Saya tidak memandang siapa pembicara. Yang penting saya belajar gitu. Belajar seumur hidup itu prinsip saya ya. Itu saja sih Kak. Apalagi? Sebagai ketua BPD boleh dong kasih semangat buat guru-gurunya. Ya saya dimenangkan di sekolah minggu ya, tunas remaja. Kelas 3 SMP karena tetangga saya adalah guru sekolah minggu. Saya muslim, tapi dia mengasihi saya. Keluarga saya tidak mengasihi saya, dia mengasihi saya. Saya dikasih baju. Terus lama-lama dengan baju ini ayo kita nyanyi. Nyanyi di mana? Nyanyi di gereja. Wah senang saya dengan kasih baju nyanyi di gereja. Ternyata disitulah gereja dan saya diterima dengan baik. Pas itu Natal. Jadi saya dapat hadiah anduk dan sabun mandi supaya saya mandi. Karena enggak pernah mandi. Dan di situ saya merasa dikasihi gitu. Kalau tetangga saya itu namanya Mbak Yohana enggak ajak saya ke gereja, mungkin saya tidak ada di sini sekarang. Ya, saya tidak ada di sini sekarang. Betapa pentingnya guru sekolah minggu itu menginjil. Ya, bukan hanya mengajar saja di kelas tapi menginjil. Lihat sekeliling kita. Anak-anak yang perlu diperhatikan. Ada 2 anak Sati sekarang tidak ikut. Dia buka les saya koskan di sebelah gereja. Dia kumpulin anak-anak muslim. Diajarin belajar di situ. Selama 1,5 bulan. Ada 6 yang praktek di gereja dari STII, Sati, Belia. Sebelum pulang harus bawa jiwa. Sebelum pulang ke kampus harus ada kenang-kenangan bawa jiwa. Begitu ya. Karena saya dimenangkan di sekolah minggu. Ya itu saja sih Kak. Nanti khotbah lagi. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Iya, terima kasih sekali ya Kakak Natalia yang begitu semangat belajar ya. Nah, posisi semangat belajar itu pun nanti akan kelihatan ya, karena itu ada hal yang membuat kenapa dia bisa semangat belajar. Di mana itu terbangun. Oke, kita mulai ya materi hari ini. Tumbuh kembang anak membangun kelas sekolah minggu. Artinya kita akan sama-sama belajar tentang tumbuh kembang anak berdasarkan fase usia dan kemudian di situ kita akan lihat apa itu? AC ya? Oh, gitu. Oke. Iklan dikit. Nah, di situ kita akan melihat fase-fase itu dan kita akan sama-sama belajar, sama-sama memperhatikan, sama-sama merefleksikan, terus mengingat kembali kelas-kelas kita dulu. Tapi kenapa sih sekolah minggu perlu juga belajar ini? Ya enggak? Yang pasti kan nanti setelah proses ini baru kita lihat, oh kenapa ya kita perlu belajar. Nah, masuk ke next slide. Kita buka Lukas 18 ayat 16 sampai 17. Ini selalu ayat favoritnya orang-orang yang khotbah buat anak. Pasti ini selalu ya. Ayat ini ada beberapa juga, ada di Markus juga. Bagaimana Yesus mengambil ketika orang menghalangi, Yesus tarik anak-anak. Dan di situ pula Yesus harus mengajarkan bahwa anak-anak itu punya kerajaan surga sebenarnya. Itu miliknya Tuhan. Karena kita setiap pribadi miliknya Allah. Berarti dari semenjak anak-anak
itu harus diperhatikan sedemikian hingga. Kita baca ya, sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dua hal yang dia mau tunjukkan. Satu, anak berharga di dalam kerajaan Allah. Kedua, kalau mau masuk kerajaan Allah kita belajar dari anak kecil. Dua ayat yang padat sekali intinya dari mau masuk kerajaan surga itu ternyata belajar dari anak kecil. Dan kita punya hati itu waktu kita kecil. Nah, itu gimana tuh ya? Terus kemudian, saya nggak akan lanjut khotbah ya, beda lagi versinya. John Locke pernah berkata bahwa anak itu memiliki hak pribadi sebagai makhluk yang sensitif yang perlu diperlakukan dengan kasih dan kepedulian. Ada action ya. Maaf ya, sebentar. Kakak-kakak saya mohon izin maaf kalau ada di sesi-sesi tertentu waktu saya itu akan ada telepon dari rumah sakit atau dari apa ya. Izinkan saya sebelumnya memberitahu karena anak saya masih di dan saat ini kami masih tektokan dengan rumah sakit dan dokter. Jadi kalau ada sesi tertentu nanti Pak Pos akan bantu ya Pak ya untuk follow up. Nanti saya ganti lagi. Saya sebelumnya minta izin dulu ya sama semuanya. Ngerti nggak ngerti, saya minta ngerti aja langsung. Terima kasih. Oke, kita balik lagi ke sini. Serta diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan itu bukan sekedar pendidikan yang sifatnya nanti berbicara bisa hitung, jago nulis, tidak. Ini skupnya yang cukup luas ya. Bahwa di situ ada pembangunan mental, ada pembangunan emosi yang baik, kayak gitu. Ada pembangunan adaptasi yang baik terhadap lingkungan sosial. Next slide. Oke, apa sih yang kita perlu kenapa kita perlu belajar tumbuh kembang anak itu? Kita pahami dulu ya, tumbuh kembang anak itu pertama manusia sebagai makhluk hidup akan mengalami tumbuh kembang sepanjang hidupnya, meliputi aspek fisik dan psikososial. Nah, aspek fisik itu, Kak, udah tua nggak ngalamin tumbuh kembang? Tetap kita regenerasi sel. Yang membedakan adalah lebih lambat sama tidak lambat. Kalau zaman kecil itu, anak itu luka cepat pulih. Tapi kalau orang tua itu patah tulang perlu lebih lama recovery-nya. Jadi ada regenerasi selnya ada. Itu secara fisiknya dan secara psikososialnya kita akan selalu berinteraksi. Nanti kita akan berubah. Tadi dari anak jadi bayi, anak, terus dan segalanya nanti sampai kepada kakek dan nenek itu penempatannya akan berbeda. Ya enggak? Nenek terhadap cucu itu berbeda dengan waktu dia jadi seorang ibu kepada anak. Dan itu pula berbeda posisinya waktu dia remaja. Dan posisinya berbeda waktu dia anak. Jadi semua beda ya. Terus akhirnya itu ada perkembangan psikososial sampai akhir menutup mata. Oke, nanti semoga di surga gak tahu saya psikososialnya kayak gimana. Happy ending gitu ya. Nah, jadi ini akan berlangsung dan tumbuh kembang berlangsung secara berkesinambungan. Dari zaman masa bayi itu ada tahapannya lagi. Kata Pak Pos, awas ya, jangan dibanyak-banyakin, jangan didetailin. Itu nanti kuliah kata dia, berapa SKS. Jadi saya akan langsung kelompokkan yang besar ya. Nggak pakai yang tahapan detail seperti biasanya. Karena takut-takut kawan-kawan nanti nambah pusing. Karena ini masa bayi aja ada beberapa tahapan dari neonatus dan pranatal dan segala macamnya. Jadi kita anggap aja masa bayi, ada toddler, ada prasekolah, sekolah, remaja, dewasa muda, tengah baya, dan dewasa tua atau lansia.
Ini berdasarkan Dinas Kesehatan, standarnya Indonesia adalah ini. Ini yang dipakai oleh standarnya Indonesia. Dan kemudian aspek perkembangan sosial ini artinya meliputi ya emosional, terus kognitif serta moralnya. Ini penting diperhatikan karena ini akan kita adalah menjadi bagian dari mereka. Dan kemudian interaksi dalam sebuah lingkungan itu menentukan pembentukan yang ada, yang akan terjadi. Dan lingkungan yang sehat dan fisik dan mental itu akan menjadi kekuatan sendiri untuk membangun kehidupan seseorang. Jadi kemarin kan ada tuh dibahas sama Pak Pos kan, ya, tentang 4 kelekatan itu. Nah, pendekatan itu terbangun tergantung lingkungannya apa. Kalau lingkungannya nggak sehat, apa yang akan terjadi? Kalau lingkungannya sehat, apa yang akan terjadi? Itu sangat tergantung sekali oleh hal-hal ini. Buat teman-teman di sini kasihan, sorry. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apakah penunjang fisik, bahkan sampai alat main pun itu berpengaruh atau tidak? Kakak-kakak coba perhatikan, kalau di sekolah minggu ada anak yang bisa menulis cepat, ya kan? Tiba-tiba tangannya udah terampil. Ada yang bisa menggunting, ada yang gak bisa. Masih bingung, kok ini udah 6 tahun gak bisa menggunting. Jangan anggap enteng. Ternyata bisa menggunting dan tidak menggunting itu pengaruh sampai kepada kemampuan memutuskan sesuatu. Itu membangun tentang bicara kepercayaan diri. Jadi sederhana nih, kapasitas selama masa Golden Age itu sederhana, tapi itu pengaruh. Oke, next slide ya. Jadi kita ini bagian dari mereka. Kita ini adalah bagian dari interaksi dinamisnya mereka. Nah, ini ada konteks dan variabelnya dari masa ke masa ya. Jadi ini yang bicara kelekatan, ada kognitifnya, ada moral, ada biologis, ada self, ada gender seksualitas. Ini semua hal-hal yang secara individu ada pada kita dan juga pada anak-anak yang sedang kita layani. Kemudian secara individu itu, kemudian tapi dia punya lingkaran lagi. Lingkaran secara keluarga, lingkaran yang kemudian mulai masuk ke lingkungan sosial dan ada secara budaya. Itu yang membentuk satu pribadi. Ini aspeknya yang di dalam, terus yang di luar itu yang akan menunjang dan membentuk secara pribadi. Oke ya. Nah, sekarang kita perhatikan kira-kira sekolah minggu ada di mana posisinya? Hah? Sosial. Ya. Jadi kita bukan yang lepas dari individu, tapi kita bagian dari mereka sebagai faktor sosialnya, eksternalnya mereka ya, yang itu akan membentuk mereka mau kemana. Peran kita tuh sangat penting, walaupun itu seminggu kadang cuma 2 jam. 2 jam ini harus dimanfaatkan maksimal, karena ada 2 hal. Struktur emosinya dari anak-anak kacau, maka imannya kacau. Pendekatan iman kacau. Kita sibuk bangun pendekatan iman, tapi pendekatan imannya tepat atau tidak secara stage usianya. Nanti juga akan terevaluasi di sana, kita lihat ya sama-sama. Nah, yang paling kita harus perhatikan, posisi kita adalah posisi yang sangat penting, vital. Di dalam gereja kita vital. Vital sekali. Katakan sama diri kita alat yang Tuhan pakai untuk sesuatu yang vital ya. Kita alat yang kita dipakai Tuhan untuk sesuatu yang vital. Karena apa? Pertumbuhan anak ada di tangan kita semua. DSMD melakukan ini bukan hanya untuk sekedar kita kumpul dan senang-senang.
Karena ada anak di Kaltim yang begitu banyak jumlahnya lalu lalang. Siapa yang nanganin? Kalau kita punya pengetahuan kurang daripada yang lain. Ya enggak? Ini semua tujuannya cuma sederhana. Kita diperlengkapi, kita pahamin. Lihat, gereja yang berkembang dari anak-anak, banyak sekolah minggunya, gerejanya akan bertumbuh cepat. Masif biasanya. Kenapa demikian? Anak-anak datang pasti ditemani orang tua. Orang tua yang beda agama ataupun apa, lama-lama ikut dengarkan. Yes, menarik anak-anak itu sesuatu yang sangat penting. Dan kita ada di bagian dia sebagai lingkungan sosial. Tapi satu pribadi sebagai orang tua, kita ada di lingkungan di mana posisinya? Sebagai orang tua yang punya anak siapa? Yes, kita di bagian keluarga. Dan sebagai satu pribadi yang pernah kita lalui, kita adalah si individu. Dan ketika kita membentuk aturan dan mengikuti aturan, maka kita ada interaksi di dalam sebuah budaya. Budaya isin, budaya aib. Nanti akan kita bahas ya, aduh ini aib. Boleh gak sih aib atau enggak? Misalnya gini, ada kasus anak di, saya pakai PAUD ya, karena saya banyak interaksi dulu di PAUD sekali ya. Karena PAUD lebih panjang waktunya dan lebih daily ya, setiap hari itu ketemu. Jadi ada anak selalu megang alat kelaminnya. Dan dia ganggu temennya yang lain pegang alat kelaminnya. Dan itu rata-rata perempuan apa laki-laki? Laki-laki, yes. Nah, ketika dia megang alat itu, kelamin, kita mau ngomong apa yo? Sebagai lingkungan sosial, ngomongnya apa? Mau ngomong pakai alat kelamin. Ayo. Jangan pegang apa? Pistol, benar. Terus apa lagi? Burung. Terus apa lagi? Titit, ya. Terus apa lagi? Iya kan? Apa ada lagi nggak istilah lain? Banyak ya, macam-macam. Ada totong, ada apa, semua sampai jadi aneh. Loh, burung, terus dia nanya, kok nggak bunyi bu? Katanya, ayo, burungnya nggak bunyi. Lah iyo, kan ini culture-nya nggak boleh diomongin, nggak boleh. Padahal kita harus kasih tahu. Jadi kasih taunya gimana? Supaya nggak benturan sama culture, ayo, sama budaya. Gimana? Hari-hari dia pegang, katanya gitu ke temennya. Loh iya, datang itu dia datang-datang, jalan-jalan tiba-tiba lewat temennya, kata gitu. Megang alat kelamin temannya, itu ada. Kaget temennya, ibu, burung aku dipegang. Nah, itu kita harus punya ada yang namanya secara budaya, tapi bertentangan, dan kita nggak bahas masalah aib, tapi kita memberikan pemahaman. Apa alat kelaminnya pria? Secara medis, penis. Alat kelaminnya perempuan, vagina. Ke depan tidak usah pakai burung, totong, dan segala jenisnya itu yang tidak jelas, mau pistol, tembak-tembakan, terserah, nggak usah. Ya, nggak masalah. Karena itu secara dunia medis nggak aneh. Itu bahasa baku dan akan menentukan dia memahami gender. Posisinya. Jadi jangan pakai kreasi yang membingungkan ya. Anak nanti jadi bingung, kok burung tempel di sini kayak gitu kan. Lo bingung nggak coba kapan terbangnya gitu kan. Ada yang gajah lah, ada belalai lah, segala jenis itu di stop. Kita maju ke depan, gunakan istilah yang tepat. Ya,
Nanti aku biasanya, kakak-kakak kalau yang aneh panggil ya. Tidak boleh dihakimi di depan teman. Secara sosial pun itu akan pengaruh kepada struktur emosi mereka. Jangan nakal, jangan pegang-pegang totong orang katanya. Waduh, kan bahaya, nggak boleh. Sedangkan di otak dia burung, yang ini kak ibunya punya lagi bahasa lain, nambah pusing kepalanya anak. Kita ngerti, anak-anak tidak paham. Akhirnya tahu istilah-istilah yang tidak tepat. Ya, oke kita kembali ya. Jadi aib itu belum tentu tepat di dalam sebuah sosial itu, culture itu, budaya itu. Nah ini kita harus bangun sesuatu yang sehat. Tadi itu ya, pembentukan itu penting sekali. Menyediakan lingkungan yang sehat itu akan membentuk mental yang sehat, fisik yang sehat. Ya kan? Ini kita penting buat gereja menjadi bagian dari dunia. Menyiapkan sesuatu lingkungan yang sehat secara fisik dan juga secara mental. Punya semangat ya, pulang dari sini, aku mau kreasi ruang sekolah mingguku walaupun begini bisa sehat. Ingat ya, ruang sekolah minggu tidak terbatas dalam bentukan kotak. Nanti ke depan kita belajar itu. Dalam bentukan kotak. Ingat. Ya, punya spirit itu yang kami ingin bangun. Pulang ke rumah itu spiritnya membawa tempat yang kreatif. Kalau di tempat PAUD saya bawa anak-anak itu ke kebun saya. Di belakang rumah, aktivitasnya kadang nggak perlu ngegambar di buku gambar. Ambil semua kapur, terus konblok situ. Seorang dapat konblok satu-satu gambar. Wah senang, ada yang gambar di tanah, ada yang di apa. Ingat, dunia ini luas. Dunia ini luas. Yang belum punya ruang tapi punya lahan kebun, manfaatkan buat untuk sekolah minggu. Bangun lingkungan sosial yang sehat buat kelas sekolah minggu. Tidak terpatok kalau yang namanya kelas sekolah minggu dalam satu ruangan yang seperti ini, mewah, ada alat main dan apa, itu tidak kreatif. Oke, kita punya kasih tapi kita harus kreatif. Next, kita masuk ke posisi tahapan perkembangan anak. Nah, anak-anak ini bertahap kembangnya. Jadi nggak langsung jelek segede Kaleb, stres aku juga lihatnya. Ada dia, Enggak ya, kita bertahap ya semua. Yo next Kak, thank you. Oke, kita mulai dari tahap 0 sampai 18 bulan. Saya ambil ini fase-fase yang paling kompromi deh. Sebenarnya fasenya tuh bertahap sekali. Kalau ibu-ibu yang baru melahirkan anak itu ada ya dari KIA-nya itu ya, indikatornya. Dan itu penting sekali. Diperhatikan kemampuannya udah sampai di mana. Dan kenapa kelas perlu? Ada kelas dari 0 sampai 18 bulan atau 2 tahun. Bu, bayi ngomong aja kagak bisa. Gimana Kak? Ngomong gak bisa terus kita mau belajar apa buat mereka? Kita pahami dulu posisi mereka ada di mana. Lalu kita bentuklah kelas yang sesuai dengan kondisi mereka. Ingat ya, pembentukan kelas bukan karena sesuai yang kita bisa, tapi karena kondisi anaknya ada di mana. Jadi kalau 0-18 satu tahap awal kehidupan. Seperti kita pahami ya, anak-anak bayi itu genggam jari. 0 sampai 3 bulan pasti genggam jari. Kalau dia tidak genggam jari, pertanyaan, ada yang aneh. Genggam jari itu belajar sampai ngebangun kepada struktur emosi nantinya. Yaitu cuma belajar motorik halus, motorik kasarnya belajar, tapi kemudian dia belajar ada yang bisa dia pegang, ada yang bisa dia percaya dengan mimik muka yang jelas. Ingat, mimik muka penting kakak-kakak.
Kalau mimik mukanya megang jari, misalnya sini Bu, saya megang, saya yang pakai mimik muka ya, berarti saya kasih jari, Ibu yang megang. Ibu lihat muka saya, misalnya kita di depan, ayo mari. Ini perhatikan ya, betapa pentingnya memperhatikan mimik muka di depan anak kecil. Yo, kan? Misalnya ibu lihat muka saya, oe, ya gitu kan. Kan dia bayi. Kak Lilinya bayi ceritanya. Dia lihat muka saya, terus saya kasih muka. Gitu kan. Tapi kita harus kasih muka ekspresi apa? Mau bahagia, hai gitu. Jangan bahagia tuh cuma hai, pasti akan jauh. Gak punya ekspresi. Membingungkan buat berekspresi. Jadi kalau anak gak bisa ekspresi itu bukan karena apa-apa. Interaksi orang tua dan segala macamnya itu tidak menjelaskan dengan baik. Dan itu berarti orang tuanya bermasalah, konseling lah ya. Bener gak Kak Pos? Kalau udah kayak gitu harus konseling karena tidak tahu ekspresi dirinya tuh apa. Tidak mengenali dirinya apa. Jadi sangat penting ya. Kemudian ketika dia megang jari, itu bukan hal yang sederhana loh. Ternyata membangun kepercayaan diri bahwa ada yang bisa dia sadarkan. Dan itu itu akan menentukan proses pembangunan iman dia. Ingat ya, jadi di kelas 0 sampai 18 kita bisa cuma aktivitasnya, ayo orang tua, tatap mata anaknya, katakan Yesus baik, Yesus baik, anaknya suruh pegang senyum. Itu sangat berarti. Mendengar dan juga melakukan affectionnya dapat. Nah ini yang perlu dilakukan. Kak, masa cuma suruh menggenggam? Ya memang anaknya cuma bisa menggenggam. Anda cerita 1000 bahasa itu anak. Oh, oe, aku minta minum susu katanya. Gak minta yang lain. Dia cuma mau tahu sayang atau tidak disayang. Ada yang lindungi aku atau tidak lindungi aku. Buat anak 0 sampai 3 bulan atau 1 tahun itu seperti seorang yang baru masuk ke hutan sendirian. Oh ya, dunia lain kan? Dunia lain di dalamnya dia nggak ada apa-apa sendiri. Di dalam sini dia aman. Keluar, ini jungle, sesuatu yang baru. Jadi jangan paksakan ketika anak kecil itu sibuk, lalu dibilang, ini anak nakal, aktif banget. Enggak. Tidak nakal. Bukan karena aktif banget, memang karena dia segitu batasannya. Anda bercerita 2 jam, setengah jam, lah dia konsentrasinya belum dibangun. Baru masih pengen percaya ada orang sayang dia atau tidak. Beda ya. Jadi beda sekali ya. Tolong perhatikan kelas ini. Dan ini sangat signifikan sekali dibangun. Kelas ini dibangun dan dipisahkan dari yang besar. 1 jiwa bisa sangat berharga walaupun itu 1. Kelasnya 15 menit enggak masalah. Enggak usah pakai nyanyi dulu boleh. Pakai nyanyi boleh, ibunya suruh nyanyi. Memang kelas yang 0 sampai 18 pendampingan orang tua ada perlu. Yes. Karena orang tua sedang kita bangun juga untuk mendidik anaknya di rumah. Double ya. Kalau kelas ini double ya. Harus dengan orang tua. Bu, orang tuanya nggak dengarkan khotbah. Ya khotbahnya dia sedang belajar untuk mendidik anaknya. Maaf ya Bu, para Bu Gembala, izinkan karena ini posisi yang sangat penting membangun anak, iman anak. Bukan dia tidak beribadah, tapi dia harus ambil momen. Dan kita punya tanggung jawab ngebangun ini ke mereka. Double pekerjaannya, membangun orang tua dan juga membangun iman anak. Kemudian rangsangan ini yang positif
akan membantu membangun perkembangan dia. Seperti yang tadi saya jelaskan. Rangsangan apa yang kita kasih? Sentuhan itu rangsangan. Kalau tangannya berduri, twing, suruh megang duri. Nangis nggak? Janganin bayi ya. Orang tua aja nangis ya. Genggam gitu kan, nangis. Mimik muka perhatikan. Ini penting sekali. Kemudian aktivitas fisik ini baru bisa ya, karena ini sampai 18 tahun. 18 bulan, sorry. Jadi lihat dia sih, salah. Kita paling gampang nyalahin orang ya. Mulai lihat Kaleb gede gini kelihatan terus. Sorry ya Kak Kaleb. Nah, jadi kalau sampai 18 bulan kita perhatikan tahapan-tahapannya. Dari 0 sampai berapa, ada yang bisa merangkak. Ada yang baru sampai jalan. Kalau yang merangkak jangan suruh ngambil barang gimana. Ya memang masih bisa merangkak. Dibikinlah aktivitas dia bermain merangkak ngambil sesuatu. Ayo sini, panggil ibunya. Kasih bentuknya. Ingat, permainannya pun sangat berpengaruh ya. Di titik ini tuh cuma boleh wajah, terus gambar orang. Gambarnya harus utuh bentuknya. Tidak sebagian, tidak cuma mata, tidak apa. Tidak bukan alien juga, tapi gambar utuh manusia. Karena dia sedang mengenali dirinya dan juga sedang mengenali orang lain itu sama dengan dia dan sedang melindungi dia. Baru sampai titik itu. Jadi jangan aneh-aneh kita kasih kelasnya. Itu akan membingungkan mereka. Dan ini semua kita lagi latih indranya. Jadi dengar, melihat, aktivitas itu melatih indra. Jangan aktivitas fisik yang tidak melatih indra. Indra apa aja? Indra kita. Itu alatnya ya. Penglihatan, penciuman. Kalau mata alatnya. Rasa ya, merasakan ya, ada kasar, ada halus. Ingat ya. Jadi ayo, boleh loh kalau di Israel tuh ada yang sebelum baca firman dia sambil makan atau mencolekkan madu, merasakan. Firman lalu dijelaskan firman Tuhan itu semanis ini. Itu ternyata sebuah terapi yang sangat indah dalam dunia pendidikan. Jadi boleh kita waktu, kita mau baca firman, aku punya makanan madu, yuk kita colek satu-satu, lembut ya, agak kenyal ya, itu gak apa-apa. Satu melatih mereka lalu akhirnya dicolek dan mereka waktu rasakan manis ya. Firman Tuhan manis seperti ini. Itu berpengaruh buat mereka. Akan diingat mereka bahwa firman Tuhan punya pengalaman demikian. Dan itu boleh dilatih rutin, terus konsisten. Sederhana memang, gak usah yang aktivitasnya suruh mewarnai, belum, jangan dikasih pensil, jangan, percuma. Jangan dikasih cerita, gak usah. Memang belum narasi, gak ada yang paham dia Tuhan Yesus siapa, enggak. Aku cuma tahu ibuku, bapakku siapa yang ngasuh aku. Jadi jangan buang-buang waktu ya. Itu namanya buang-buang waktu dan gak ada gunanya buat mereka. Ibunya harus bantu. Jadi ibunya bantu untuk katakan Tuhan Yesus baik, manis loh baca firman. Gitu. Biarkan dilatih. Beda ya. Next slide. Tapi saya cuma mau ulas pastikan. Kalau di usia yang tadi, kalau rasa percaya dirinya terbangun, rasa penerimaannya terbangun, itu pengaruh besar ke dalam imannya. Tadi yang kemarin kelekatan itu. Usia inilah dia paham Tuhan itu pemarah atau tidak. Tuhan itu jauh atau tidak. Tuhan itu seperti apa? Itu di usia ini. Kenapa saya perlu ada kelas ini? Kita perlu ada kelas ini. Karena usia ini itu punya ikatan yang keras, yang kuat sekali. Bukan keras, sangat kuat sekali untuk punya perspektif tentang Allah. Jadi bukan di masa besar. Ini dia.
0, 18 bulan atau 24 bulan. Itu perspektif dia tentang Allah dibangun. Sederhana nih, usia yang sangat nggak ngerti apa-apa, tapi dia akan tahu cerminan Tuhan bagaimana ternyata ada di kelas ini. Hati-hati ya, kita banyak menganggap nggak perlu Kak, karena yang gede, yang lincah-lincah banyak. Ternyata kelas ini kita abaikan. Padahal ini penting banget. Dia nanti tahu tuh. Kita perhatikan ini. Orang yang orang tuanya nggak perhatian waktu kecil, 0 sampai 2 tahun. Perhatikan nanti cara dia menyikapi Tuhan di dewasa. Itu akan muncul sekali. Tapi yang orang tuanya bawaannya happy, itu akan muncul sesuatu yang baik. Saya cuma share satu kasus ya. Anak saya, karena saya punya kasus personal dulu. Kenapa saya belajar sangat sedemikian hingga? Karena banyak pengalaman pribadi yang begitu perlu menjadi ladang. Kalau saya bilang ini laboratorium saya ya. Nah, waktu saya dulu dirudungi ketakutan, kecemasan selama hamil, selama melahirkan lah sama dia 0 sampai 12 bulan, 20 ya selama sampai dia balita 6 tahun, hubungan saya yang kurang baik dengan mertua atau apa, mimik muka yang lebih dia lihat. Jadi salah ya kalau orang tua tuh suka aduh nak ibu lagi sedih gitu kan gitu. Saya tuh sok-sokan berkawan ya, saya nih yang sok-sokan berkawan, aduh nak gini. Dan ketika bermasalah, ketika anak saya kena sakit saat ini, itu muncul kepribadian dia, ketakutan, cemas, dan dia bingung. Aku gak ngerti dari mana. Itu semua dosa orang tua, dosa saya, dan saya sekarang sedang memperbaiki kembali. Jadi apa yang dibawa oleh kita, itu akan muncul nanti di mereka besarnya. Ya. Oke, next. Kita di fase 18 ke 36 bulan, tahapannya itu bertumpu kepada pembentukan keyakinan diri. Nah, proses peniruan, tahapan mengawali fungsi tubuh pada kemandirian, belajar membuat pilihan, belajar mengaitkan perkataan dan objek, mengenal satu perintah, belajar menyalurkan emosi. Tadi kan udah dimulai. Kan tadi mulai belajar mengenali emosi, di sini dia yang mulai belajar menyalurkan emosinya dan kemudian belajar mengenal baik dan buruk. Baru belajar. Jadi jangan salahkan dia melakukan yang buruk, baru mau kenal nih di 3 tahunan nih. Jangan aneh-aneh ya, jangan dipaksain, baru mau kenal. Ini baik atau enggak. Dan itu belum tentu nyantol. Kalau caranya nggak tepat, nggak nyantol. Ya. Kakak-kakak, ketika kita bertahap pada tumpu pembentukan keyakinan diri, tadi kan ketika dia punya sentuhan dipegang, dia yakin. Ya kan? Terus jangan marah dahulu ketika anak tidak mau berbagi di usia demikian. Kan dia masih punya. Siapa ingat kalau di sekolah minggu dia pegang mainan, terus nggak mau kasih kembali, apalagi suruh berbagi nggak mau ya, punyaku. Lagi meyakinkan dirinya ini punyaku dan ini bukan gitu loh. Jadi jangan pelit, nggak pelit, dia sedang belajar. Aku ngomongnya bukan itu kata-katanya. Tapi kata-katanya, ini punyamu ya, tapi ini punya sekolah minggu ya, gitu. Oh ya, mau pakai? Boleh. Jangan dilarang dahulu, tidak boleh. Enggak, boleh. Tapi dikasih waktu, berapa lama. Temannya mau pegang juga. Jadi dia harus dikasih paham. Jadi bukan dilarang, tapi dikasih paham dan diberi waktu untuk menjadi dirinya. Ini megang botol itu bukan sekedar
megang botol. Buat kita mungkin, tapi buat mereka lagi meyakinkan dirinya. Ini loh, aku loh, ini punyaku, ini barangku. Aku pribadi nih, aku berhak punya sesuatu nih. Nah jadi izinkan itu berada di diri mereka. Tanpa dijudgment atau dihakimi dengan perkataan. Tapi diberi pemahaman. Agak lama, memang sebegitunya lah kita harus sabar dengan mereka. Kita diizinkan sama Tuhan jadi orang panjang sabar. Panjang pemberi pemahaman. Katakan, panjang sabar. Panjang sabar. Ini yang berat memang. Panjang. Terus panjang beri pemahaman ya. Memang mulut kita harus, bisa kita katakan tokatif ya Pak ya. Boleh lah ya, rajin bicara. Kemudian tahapan ini mengawali tubuh pada kemandirian. Orang tua yang suka pakai pampers diajarkan stop. Mulai masuk toilet training. Jadi di sekolah minggu didisiplinkan, sudah 3 tahun, lepas pampers ya. Memang agak sulit. Karena kita membantu menjadi bagian yang ingin buat anak itu mudah atau kita mau jadi anak itu mandiri. Itu pilihan ada di kita memang. Kan gini, kelasnya ada 1 orang. Kan bayangannya gitu ya. Gurunya 1 orang, anaknya banyak. Terus yang ini harus toilet training. Gimana ya? Nah, itu yang akan dituntun buat kita untuk jadi cerdik dan cerdas waktu mendidik mereka. Dan itu akan jadi pengalaman-pengalaman yang berharga. Begitulah saya dulu ngebangun itu. Belasan tahun saya bangun itu PAUD dengan dari nol, bawa anak kampung 50 orang yang begitu anaknya anak-anak wah tidak pernah diurus oleh orang tua, gak ada didikan sama sekali. Tapi lucunya gak mau toilet training. Kadang kalau ada yang toilet trainingnya hebat sekali, dimanapun dipipiskan. Gak apa-apa Bu, laki-laki Bu di samping pohon. Ya ampun pohon gue mati enggak dalam hatiku. Bau pesingnya. Ya itu suka duka kita. Tapi itu mencerdaskan kita untuk memahami mereka. Dan kemudian cerdik-cerdik ya. Gimana menuntun buat teman-teman yang belajar untuk toilet training, diajarkan kayak gitu segala macam. Dan orang tua juga. Karena itu yang akan membuat anak-anak mandiri. Tujuannya anak-anak ya, bukan kita mudah. Kita harus mudah, tapi tujuannya tetap anak-anak dibangun. Kemudian kita harus belajar mengaitkan perkataan dan objek. Ini pensil ini warnanya putih. Jadi jangan bilang, coba ya, yuk kita akan mewarna dengan pensil warna yang warna biru, tapi kita tidak pegang pensil itu. Pasti gagal total, image-nya belum terbangun. Kita lagi bantu bangun image. Bayangan antara kata dan benda. Anak-anak, ini kertas origami, warnanya biru. Dikasih tahu. Jangan ayo kita aktivitas, yuk kita potong, cekrek, yang potong kita. Anak-anaknya nggak motong. Itu problem. Tidak boleh. Bukan kita yang harus tambah kreatif, anak-anak yang harus tambah kreatif. Caranya gimana? Bikin mekanisme yang tepat. Ya. Memang nggak gampang. Takut kena gunting, Bu. Sudah waktunya. Kalau misalnya udah nanti habis 36 ini mereka belajar mengenal gunting. Itu harus memang. Kalau enggak mau sampai kapan anaknya nggak bisa apa-apa. Hati-hati, ketidakmauan kita, ketakutan kita, itu bukan membentuk mereka, tapi kita sedang membawa mereka ke jurang yang lain. Sederhana, tetapi kita membiarkan itu dan itu berbahayanya. Oke, jadi ya,
Dan mereka lagi belajar mulai sama satu lagi ini, mengenal satu perintah. Jangan kasih perintah banyak ya. Jangan kasih perintah A, I, U, E, O. Paling cuma, ayo jalan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Yuk kita pindahkan bola kuning. Ayo sama kakak. Jangan banyak. Katanya jangan banyak, bikin pusing. Ambil bola kuningnya. Mereka belum tahu kuning, ambil yang kuning. Yang warna kuning. Jadi satu-satu. Ini bola kuning. Jangan dibilang, itu bolanya yang kuning. Kita nunjuk. Dia belum tahu, ada yang biru, ada yang hijau. Bukan, salah. Yang kuning. Ngotot pula si kakak ini yang kuning. Jangan ya. Jangan kakak-kakak. Benar-benar ingat. Bola kuning, ambil bolanya yang warna kuning. Bola kuning teman-teman. Dengan gerakannya. Ingat, dia lagi belajar bergerak, mensinergiskan semuanya, keseimbangan dia lagi dilatih lebih mantap. Jadi benar-benar tindakannya itu. Boleh sampai nanti mereka, bola kuning, kita gini, nanti mereka ikutin kan? Karena masih masa-masa senang meniru juga kemampuan itu. Gini-gini, gak apa-apa. Itu membantu keseimbangan mereka. Dan ingat, keseimbangan mereka bagus, keseimbangan hubungan mereka dengan yang lain juga bagus. Kognitifnya bagus nanti, pemahamannya lebih baik. Tapi kalau kita tidak di titik itu membantu, pengaruh keimannya pun besar. Hal-hal yang kayak gini tuh jangan disepelekan. Ternyata pengaruh ke iman nantinya. Saya tekankan berkali-kali, ini berpengaruh kepada iman. Kepercayaan diri mereka itu berpengaruh kepada iman mereka terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan itu sayang mereka atau tidak. Hati-hati, aku ini orang yang diterima Tuhan atau tidak. Sederhana memang, belajarnya dari keseimbangan. Ya, terus kemudian nanti sambil bisa tuh bola itu kita bilang, yuk kita balik, nari bola boleh kan? Ya enggak? Angkat, nyanyi haleluya dengan sukacita, yuk pakai bola kuning. Kita sedang melatih mereka menggenggam, kita sedang melatih mereka mengenali bentuk benda, dan kita sedang mengenali mereka memuji Tuhan dengan senang. Ya enggak? Jadi enggak gini aja. Boleh. Dan itu bagus sekali buat mereka. Ada gambaran yang enak buat mereka. Gitu. Oke. Dan belajar mengenal baik dan buruk. Tadi ya saya katakan, jangan dikatakan mereka buruk. Ngambil barang teman bukan buruk. Langsung. Enggak boleh ya, itu buruk ya. Bukan. Ngomongnya beda. Kita perhatikan ya, perkataan kita ini penting ya. Pengaruh. Perkataan itu mereka dengar. Nanti nancep. Mereka mau jadi percaya diri atau enggak. Kalau mereka misalnya dia ngambil barang kan, dari temannya. Terus kita mau bilang apa? Itu buruk atau baik? Nah, sebenarnya buruk. Nah, jadi gimana tuh ngomongnya? Ayo Kak, praktekin dulu. Hah? Iya. Boleh pegang. Kasih waktu ya, 10 detik. Dihitung 1. Bikin kesepakatan dulu tapi. Tatap matanya, bikin kesepakatan. Baru boleh kalau sudah dia matanya mengatakan ya. Kalau belum, kasih pemahaman lagi. Memang Bu, nggak gampang ya Bu. Kelasnya ini kan banyak yang lain huru hara Bu. Gimana Bu ini Bu? Gimana Kak? Yang lain huru hara. Terus yang satu masih bisa harus kita tangani. Ya? Iya memang ada kayak gitu. Nanti kita bisa. Teman-teman ini punya sekolah minggu. Nah kayak gitu-gitu ya.
Nanti boleh pegang, dikasih waktu ya, dibikin kesepakatan. Jadi dari awal tolong bantu bikin kesepakatan dengan mereka. Kalau tidak bikin kesepakatan, kelas chaos. Kesepakatan ini belajar buat mereka nanti mengenali tentang aturan sosial, tapi mereka belum bisa dikasih aturan sosial dan dikenakan sanksi sosial, termasuk tentang baik dan buruk, termasuk tentang anak pendeta. Besok 2 tahun, anak umur 2 tahun gak mau diem, anak pendeta siapa itu gak mau diem? Gak duduk di kursi. Dia pikir anak bapaknya pendeta, anaknya sudah jadi pendeta baru 2 tahun. Berhak nggak anak ngangkut titel bapak sama ibu di pundaknya? Sedih kali ya. Iya makanya. Jadi hati-hati ya ungkapan ini. Masa anaknya anak insinyur, dia sudah anaknya 2 tahun harus bisa operasikan komputer? Ayo. Kalau dia IT, bapaknya IT, dasar anak IT, dia kalau nggak bisa ngehack bukan anak IT katanya. Kan nggak ada bedanya, iya nggak? Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengkategorikan anak sesuai titel orang tua. Tetapi anak adalah pribadi sendiri. Belum tentu dia mau pendeta, belum tentu, ya. Jadi kita perhatikan itu ya, anak mengenal baik dan buruk tidak dikaitkan dengan orang tua dan selainnya berdasarkan titel. Tapi kalau pola asuhnya tidak tepat, boleh panggil orang tua. Walaupun itu pendeta, panggil orang tuanya untuk di parenting. Loh iya, anakmu bermasalah ini, kita udah harus panggil. Kita punya hak loh. Kalau jadi guru itu punya hak hubungan dengan orang tua. Dan punya kewajiban. Untuk apa? Terjadi kesinambungan kerjasama yang baik. Ya, oke, nextnya. Minimal tadi paham lah ya. Kalau ngomong jangan langsung baik. Nakal, nggak boleh ya. Pergunakan kata ini lagi enggak ya, enggak kita pakai pokoknya di sekolah minggu. Ada satu anak, saya bagi case juga di Gunung Sari, gak mau diem. Tapi kalau saya pegang, dia diam. Sini, awalnya menolak, tapi diam. Yang satu lagi harus punya ya, guru punya otoritas, itu harus ada percaya pada gurunya. Kalau gurunya tidak punya percaya diri, punya otoritas buat anak itu, chaos semua. Loh iya, perhatikan baik-baik, guru yang tidak percaya diri, kelas akan membingungkan. Makanya hari ini gurunya diberesin dulu. Pak Posuka terus itu ngingetin, nanti habis ini sesinya Pak Posuka lagi sore, untuk membereskan gurunya supaya waktu praktek enak. Nanganin anak-anak nakal tenang. Bagi saya itu di kelas itu, ini 3-6 tahun ya. Di kelas PAUD itu adalah anak-anak paling spesial nakal kampung. Satu aja dia bikin risuh. 3 anak, wah, bikin perang dunia sekelas itu. Satu kelas 50. Itu 3 anak yang bisa melempar dan segala macam perkataan. Wih, ada rokok segala macam. Kak Siska, Bu Siska, 3 anak ini pindahkan satu kelas, bilang. Saya satu kelas bertiga sama mereka. Tenang, anaknya jadi anak cerdas semua. Sekarang mereka sangat cerdas sekali di sekolahnya. Jadi kita bisa, dan saya yakin kakak-kakak pasti bisa. Kerjaan saya tidak pernah menghakimi mereka nakal atau apa, enggak. Mau main apa kita? Yuk, sini, duduk. 1, 2, 3. Belum ikut. 1, 2, 3, duduk. Belum ikut. 1, 2, 3, duduk. Lama-lama duduk.
perlu pengulangan yang konsisten. Sabar. Panggil namanya satu-satu. Buat dia mengenali dirinya, namanya siapa. Itu penting ya. Terutama buat anak yang gak pernah bisa diatur. Panggil namanya dengan lengkap itu lebih baik. Artinya apa? Aku kenal kamu, aku punya otoritas buat kamu. Duduk tenang kamu. Gak usah tapi pakai banyak ngomong. Saya kalau bicara dengan anak saya, kalau dia lagi sudah nakal, gak mau ini, saya cuma bilang, Frandi Elogia matanya duduk. Masih ganggu lagi. Frandi Elogia matanya duduk. Saya tunjuk kursinya. Sampai dia duduk. Bisa 10 kali waktu dahulu. Gak apa-apa. Saya diam, dia main lagi. Saya ulangi. Frandi Elogia matanya duduk. Dan akhirnya dia duduk. Gak apa-apa. Yang penting dia sudah melakukan satu hal. Kalau ada anak kelas yang nanti berisik, pakai angka, itu bagus. Saya kasih kamu bicara 1 detik, 3 detik. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Dan masuk ke dalam permainan. Saya suka ajak anak-anak main patung. Dari kecil sampai gede ikutan. Chaos kelas. Main kan karena gak mau pada diem anaknya. Anak-anak kita jadi patung. Saya hitung 20 detik ya. Lama kan dia diem. 20. 1, 2, 3. Ayo yang hebatnya mana? Gayanya yang keren. Mereka masih menggaya. Gak masalah daripada dia. Jadi ajak dalam permainan ketika tidak mau diam. Yakinlah kalian tuh diberikan talenta dan kemampuan sama Tuhan. Dan itu ada otoritasnya bersama Allah. Dan ingat ketika ada otoritas Allah, ada kasih Allah. Anak tahu sekali kalau dikasihi dan tidak dikasihi. Dasarnya kasih, duduk mereka. Makanya kelas saya yang begitu dikasih selalu, Kak ada orang gini, duduk. Yang paling ngamuk, ibunya tuh sampai jilbabnya dibuka, dibanting, ibunya ditonjokin, dicakar. Saya ambil dari belakang, saya ikat. Kalau anak ngamuk tidak boleh ya, ini sekalian saya ingetin juga karena ini suka lupa. Anak ngamuk bukan dari depan. Dari depan siap ditonjok, siap ditendang. Nanti ada treatmentnya ya, di kelas yang nanti, kelas yang aneh-aneh. Terus kita 3 ke 6 tahun ya, mulai berinteraksi dengan lingkungan. Ini kelas-kelasnya, yang balita, ya enggak sih? Membangun inisiatif ingin tahu. Nanti hati-hati ya, maka ya jangan membuat kritisasi yang membuat rasa bersalah. Ini bukan ras bersalah ya, rasa bersalah. Jangan dulu bangun dulu rasa bersalah mereka. Terus kemudian masa membangun sportivitas. Bukan sekedar dipuji, tapi pujiannya itu mendasar. Kalian anak hebat, hebat oponya belum ngelakuin apa-apa, jangan. Jangan. Jadi lakukan sesuatu, yes, di akhirnya baru ada achievement. Hari ini kita hebat semua. Sudah apa aktivitasnya sebutkan? Sudah tenangkah? Sudah apakah? Sudah turutlah perintah? Sudah apa? Itu mereka harus pahami. Sudahnya itu apa? Hebatnya itu apa? Supaya tidak membangun perspektif ke dalam dirinya, apapun aku harus hebat. Hebat itu dikoneksikan dengan apa? Apa perilaku yang sudah dilakukan yang akan dicapai di kelas itu? Berarti ada PR baru setiap kelas, setiap sesi bikin pencapaian.
apa yang perlu dibangun. Dan itu untuk bangun itu jangan 1 minggu 1 ya, enggak kejadian. 3-6 tahun itu bangun apa nih? Kepercayaan diri, kontrol diri, dan ini. Jadi enggak usah banyak-banyak, itu aja. Enggak usah banyak-banyak, pencapaiannya baru di situ. Tidak marah, baru dikatakan, bagus, hari ini kamu bisa ikutin kelas, kamu nggak marah. Kamu udah duduk, tenang dan mau dengar. Yes, gitu. Baru di situ. Jangan dibilang, ih kamu hebat, baru begini dikasih tahu, ih kamu hebat. Nggak. Jangan, nanti gede kepala dan dia nggak paham kenapa dia gede kepala dan harus selalu dipuji. Jadi haus pujian dirinya. Ingat ya, jadi sederhana nih, sering muji sama muji dengan tepat. Muji itu bukan memuji, tapi mengapresiasi. Aduh, Kak, ini kelas kok jadi PR-nya banyak ya? Banyak memang PR anak-anak itu. Ya, terus kemudian baru memahami perbedaan laki dan perempuan. Ingat, laki-laki tadi apa alat kelaminnya? Penis. Perempuan sudah cukup. Jangan ditambahkan. Jangan dibuat istilah baru. Ya, nggak perlu. Yang di belakang sudah seru kalau udah bahas gender itu. Udah ketawa. Oma-oma ini Azri Kambara mau dibahas sama oma-oma. Kamu ya. Kenapa? Hah? Apa itu? Lato-lato. Oh, permainan lato-lato. Itu bukan lato-lato Kakak Vina, tapi buah jakar namanya ya. Lato-lato itu cetak-cetok, sakit. Aduh, lato-lato cetok-cetok gitu. Yarman, ya, Yarman bingung membangunkan, Yarman aja bingung kalau punya image lato-lato di buah jakarnya. Pusing langsung. Ingat ya, bukan biji, buah jakar. Ya sudah, jadi jangan kasih istilah membingungkan. Udah sampai seru dari tadi. Bayangan, coba ngomong lato-lato aja udah ketawa kan? Ya karena kan ngebahas lato-lato bayangannya apa? Cetok-cetok-cetok kan? Nah iya, makanya jangan kasih image aneh ke anak-anak. Anak-anak berbayang, nanti dia membayangkan buah jakarnya kayak lato-lato cetok-cetok. Kan itu bahaya. Waktu sakit apa-apa, di otaknya sudah ada bayangan demikian. Hati-hati, ini kesannya sederhana, tapi pengaruhnya ke depan dia berimajinasi kacau. Ya, laki-laki diam semua, langsung tutup diri. Oh iya, buat wanita buah dada, ya, nggak usah bingung-bingung buah dada. Ya, udah itu cukup sederhana. Nanti kan masa remajanya dia akan muncul kan, ya enggak? Jangan kasih lagi yang aneh-aneh lah, pepaya, gandulan apa, nggak usah. Nggak usah, udah cukup yang jelas aja. Ya Katrini ya, ya. Kok saya enggak, aku cuma langsung enggak menuduh Katrini. Jangan selalu merasa tertuduh kakak. Oke, nextnya ya. Jadi mengenal sampai 2-3 perintah dalam artian kalau baru belajar. Jadi bukan mengenal, dia baru mau mengenal. Coba anak-anak tolong ambil bola sebanyak 2 buah
kita pindahkan dari sini ke sana. Bolanya warna apa? Boleh. Dan itu tanpa harus kita yang ikut jalan. Kakak yang satu tunggu di sana. Itu sudah bisa. Atau yo anak-anak, sekarang jangan dulu ya lebih dari 5 atau 10. Biasanya tidak lebih dari 5, 3 sampai 4 tahun belum tahu angka, baru mengenal angka. Tetapi nanti 4, 5 tergantung dia mulai sekolah atau enggak. Kita sudah boleh masukkan angka di 4, 5. 4 ke atas lah ya, kognitifnya baru lebih terbentuk. Karena itu tergantung jumlah neuronnya berapa yang dibangun. Ini tergantung konstruksi otaknya ya, fisiologi otaknya. Jadi jangan paksakan anak, kok situ nggak ngerti-ngerti ya. Otak itu tergantung nutrisi, otak itu tergantung dilatih atau tidak dilatih di rumah juga. Tapi kita bagian yang melatih, baru dibangun. Dan kita kalau punya kasih ya dibangun lah ya. Kasih susu dikit, jangan dikasih lebih baik kacang. Karena kacang-kacangan punya protein tinggi buat otak. Kasih alpukat buat daya memorinya lebih baik. Nah, ganti nggak ya Sunkist kita ya? Sunkistnya dikasih ceke, kasih permen, semua membuat aktif tanpa beraturan. Sedangkan apa salad mahal nggak sih sekotak, anak-anak mana mau dikasih salad buah Kak? Tapi itu lebih berguna. Terserah kalian. Saya cuma kasih tahu bahwa itu penting. Mengenal 3 perintah kognitifnya mulai dibangun, tapi di situ perlu diberi asupan, diberi pemahaman, dan ini akan semakin mengenal perintah Tuhan. Jangan kritisi dulu. Jangan kritisi kalau mereka salah. Kalau mereka salah dikritisi, tidak percaya diri dan dia takut selalu kalau salah dalam Tuhan. Dia akan merasa sangat bersalah di dalam iman Tuhannya nanti. Susah banget. Setiap mengenal perintah Tuhan dia akan merasa bahwa ada tantangan. Tantangan untuk menjadi orang yang bersalah. Sederhana ya. Kelasnya sederhana, efek imannya besar. Ya, kita mengenal konsep kerjasama. Anak yang tidak terlatih di usia ini kerjasama, sulit kerjasama sampai besar. Padahal Allah itu kerjasamanya keren banget, konsep kerjasamanya Tuhan. Dan kita orang Kristen harus bangun itu. Jadi itu sangat Kristiani loh. Kalau kita baca kisah para rasul, cara Yesus kerja dengan 12 murid, itu punya kerjasama yang keren. Kisah para rasul tuh kerjasama. Harta dibagi, merata, kerja bagian, si ini ke sana, si ini ke sana, si ini ke sana. Itu kerjasama yang baik. Kemudian kalau ini tidak diajarkan, gimana mereka mau kerjasama? Kerjasamanya gimana Kak? Ya, bisa berbagai macam games. Cuma bawa kertas, dikasih bola, berempat. Ayo kita pindahkan ya. Ini adalah hal berharga dari Tuhan, kita jaga. Nah gitu-gitu sederhana. Hal-hal sederhana aja. Jadi jangan susah-susah ya. Kemudian next slide. Tahapan 6 sampai 12 tahun. Kita akan baru masuk ke masa-masa konkret. Hal yang nyata. Tapi imajinasi mereka lagi banyak nih di sini. Melakukan suatu penuh minat, yakin dan tekun. Ingat ya, hal konkret pasti akan terkait dengan hal yang logis.
bahwa ini adalah piring kecil terbuat dari porselen, kalau dijatuhkan pecah. Kalau ini terbuat dari kayu, dijatuhkan pecah nggak? Nggak teliti kan? Ayo. Pecah. Apa yang patah? Kayunya patah nggak? Kita coba ya. Patah nggak? Enggak ya? Yakin? Ada yang patah nggak dari pensil ini? Yes. Ya, ini ujung, tapi di dalamnya ada bahan pensil yang hitam. Patah. Kalau kamu serut, pensil yang sering jatuh, diserut, sering patah-patah karena sering jatuh. Anak seni rupa nggak boleh pensilnya jatuh. Nggak boleh. Itu akan mudah patah. Jadi hati-hati, hal kecil kadang menjadi hal besar. Jadi kita harus perhatikan ya, hal ini hal konkret, jadi hal alur logikanya, hal-hal logis sudah mulai melakukan semua penuh minat, yakin dan tekun. Itu kalau sudah sesuatu tuh mereka kalau tekun suka pada hal tertentu, udah mulai kan hobinya kelihatan ya. Ada yang suka mewarnai aja. Ada yang suka main aktif aja, pengennya bergerak kinektik. Ada yang suka ini aja tertentu. Perhatikan, ini sudah ada minat. Kelas berarti harus berhubungan dengan bagaimana mengakomodir hal-hal ini. Duh, guru sekolah minggu PR-nya banyak ya. Iya. Iya, saya katakan iya. Terus tapi tidak berarti nggak berproses, kita akan berproses terus. Bukan besok kejadian. Kalau besok kejadian, saya sebagai ketua DSMD bahagia sekali. Pasti tahun depan angkanya Bu banyak jemaat. Yes, amin. Yakinin dong kakak-kakak. Terus kita tahap penting membangun interaksi sosial, komunikasi dan kepercayaan dirinya sudah menjadi mulai ya, pribadinya makin lebih yakin ya. Terus kemudian dia juga punya interaksi sosial. Satu dengan yang lain, komunikasi, bagaimana, terus belajar membentuk peraturan. Artinya skema atau suatu perkara, kronologi perkara. Jadi sudah mulai nih mengkronologi berdasarkan suatu perkara. Barulah di sini ya, kan dia belajar nih mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sama pada konsep abstrak. Artinya dia baru belajar tentang Tuhan dalam aplikasi cerita. Dia baru mulai memahaminya. Lagi baru connect, jadi jangan dipaksa juga, ini baru mulai connect. Otaknya yang 80% baru jadi. Golden age-nya yang tadi ya. Ya kan? Tadi itu masa keemasan, otaknya tumbuh dengan dahsyatnya. Gak ada spidol ya. Jadi neuronnya itu benar-benar lagi dibangun. Ada spidol hitam gak? Boleh? Wah, kakak Trini hebat memang, guru sejati dia. Bawa spidol kemanapun. Oh, mudah-mudahan masih ujungnya. Terima kasih kakak. Ini kalau neuron ini begini. Jadi ini ada titik di dalam otak ya. Ini titik, tumbuh 80%. Tadi sampai 6 tahun. Ini belum kesambung. Nah, kalau ada gambar-gambar gini, ini gambar neuron, saraf di dalam otak itu, sensor-sensornya itu terbangun. Apa yang mau diisi sama kita? Yang tadi. Membangun kepercayaan diri, penerimaan, yang lain-lain semua. Nah ini yang akan membangun konsep iman. Kenapa akhirnya 0 sampai 6 tahun penting sekali. Kelas sekolah minggu harus ada. Karena di sini 80% kita lagi bantu bentuk mereka cara beriman yang benar. Jadi bukan 6 sampai ke atas itu sebenarnya. Memang penting, tapi ini lebih penting. Jadi jangan dianggap remeh ya, kelas bayi itu ya.
Saya agak jungkir balik dikit nih ya, nggak apa-apa ya. Jadi 0 sampai golden age ini begitu penting. Mau taruh apa kita? Di tadi lah. Ini 80%. Nanti yang 6 ini pun belum disambung. Dimantapkanlah pada usia 6 tahun sampai 12 tahun ini. Semua dimantapkan, dipresisikan. Di 6 sampai 12 tahun ini. Jadi dibangunnya di 0 sampai 6 tahun, lalu dipresisikan, diyakinkannya di 6 sampai 12 tahun. Firm itu, belajar memfirmkannya dahulu. Itu pun baru belum nyambung nanti. Masih ada proses sampai 18 tahun kakak-kakak. Begitu pentingnya kita ya. Dan jadi di sini, kita mulai mencapai ya, nanti anak-anak nanya, kalau surga di atas apa di bawah? Neraka apakah ada di dalam bumi? Kan dia masih pikirannya mulai konkret, logis, muncul di sini semua pertanyaan. Kak Wesley bener gak kelas-kelasnya kritis ya? Wes, ini guru kita nih, guru agama yang paling mantap nih. Logia banyak nanya sama beliau. Kalau saya udah pusing pertanyaan Logia, tanya Kak Wesley. Sorry ya Kak, bukan. Ini buka aib dikit. Biar gurunya pusing. Gue bilang. Ya, pertanyaannya kan sudah mulai. Dan di sini kita harus jawab dengan sesuai alur logikanya. Tapi jangan kejebak di logika. Kita tidak boleh menjawab logika terjebak dalam logika formal. Kalau kita terjebak dalam logika formal, maka kita akan terjebak bahwa Allah itu dalam angka dan bentuk. Tanpa disadari kita mengguiding mereka, memberikan Allah itu bentuk dan angka. Sifatnya konkret. Padahal Allah tidak sekedar dalam bentuk demikian. Kita harus masukkan narasi di sini, karena mereka sedang menyusun narasi. Narasi ini harus dilatih di usia ini juga. Mereka sedang mengumpulkan data. Cerita-cerita baru, Daud lawan Goliat, yes. Jadi kalau 0 sampai tadi masukin cerita sebanyak itu, cuma mungkin 1% yang masuk, 2%. Ingat kalau yang tadi ya, jadi golden age itu aktivitasnya adalah aktivitas yang sifatnya baru membangun hal-hal yang tadi percaya diri, mengenali emosi, mengenali penerimaan, merasakan itu, ya. Jadi yang dipaksakan. Kita mau cerita, Kak, jadi kita nggak bercerita atau gimana? Pikirkan cara yang kreatif, tidak selalu dalam bentuk cerita. Aktivitas sambil bercerita bisa. Tapi tidak mendominasi kita di depan lalu kita ngoceh, anak-anak gini-gini. Belum tentu. Buat mereka belum masuk. Tapi di sini masuk. Di sini presisi, masanya yang pas. Itu lagi senang dengar dongeng. Boleh anak-anak dibacakan storytelling boleh di yang kelas batita, tapi kita sambil ngomong, aku mau bikin storytelling ya. Yuk duduk, pakai boneka, pakai apa, itu lebih mudah. Karena mereka yang 0 sampai 6 lagi mengenali bentuk. Ya, kalau di sini tanpa itu mereka sudah bangun imajinasi, tapi akan lebih lengkap diberikan gambar dan bentuk tetap. Karena itu akan menjadi lebih menarik selain daripada tubuh kita. Ingat ya, jangan bercerita dengan anak-anak, hari ini kita mau belajar soal Daud dan Goliat. Suatu hari Goliat yang besar itu menantang. Selamat tidur anak-anaknya keos. Goliat gede tapi gambarannya begini. Gak boleh. Ada Goliat. Oh. Daud kecil, tapi Daud berani. Tunjukkan wajah berani. Memang harus jago drama,
jago teater, guru sekolah minggu ini, mimik muka harus jelas. Jangan, Ayub lagi sedih, tapi bilangnya gini, Ayub tuh sedih, tau enggak? Terus anak-anak, oh kalau sedih boleh ketawa ya, jadi nanti dia ikutan. Oh aku juga sedih Bu, miris ya. Gak tahu dia mana sedih, mana cemas mukanya. Mencemaskan itu malah. Yang kayak gitu mencemaskan ya Pak. Mukanya nggak tahu kapan sedih dan kapan bingung. Itu lebih mencemaskan. Jadi ingat ya, mimik muka guru sekolah minggu itu nanti di akhir kelas kita belajar senyum. Iya, kita ada praktek dikit nanti. Oke, ya jadi ini kita perlu banget mengaplikasikan prinsip-prinsip. Jadi baru mulai tuh. Tentang larangan begini, larangan gitu, mencuri tidak baik, nggak apa-apa. Mereka akan mulai paham. Kenapa mencuri tidak baik? Ada konsekuensi logis. Di sini mereka baru belajar konsekuensi logis. Ada punishment, yes, ada. Baru pahami. Tapi bukan ditakut-takuti. Dipahami. Konsekuensi logis, kenapa sih orang itu kok Tuhan bilang kalau orang membunuh pasti masuk neraka? Ayo, kenapa? Orang membunuh masuk neraka, ngambil nyawa. Pakai ayat, pakai apa? Ayo coba jelaskan. Siapa kakak yang mau menjelaskan? Ayo kak, kenapa? Ada yang paham nggak? Kenapa kak? Membunuh masuk neraka. Ada yang bilang gitu kan kadang kan? Kenapa ya? Dosa kan? Nah, dosa masuk neraka kan? Ya kenapa jadinya? Ya kenapa dosa membunuh? Kan dia lagi belajar nih. Nah, kenapa kak? Membunuh kenapa berdosa? Ya kenapa kali kak? Astaga. Saya maaf, belum dihidupkan. Sampai gurunya aja udah nggak bisa lagi diapa-apain, diizin aja dia sekolah sampai selesai SMP gitu. Terus kalau menurut kamu sikap seperti itu, saya tanya balik dia kan tanya kami. Ini saya nggak langsung bilang oh itu masuk neraka, tidak. Nah begini, mama itu udah dari kandungan kamu tuh udah dijaga. Masa udah lahirin kamu, ujung-ujung hidupmu hanya di sel. Kakak tahu nggak sel itu? Kita terkunci di pagar besi itu, nggak bisa buat apa-apa. Ngeri nggak adik di situ? Coba bayangkan aja orang-orang yang di sel seperti kita nonton berita itu bahwa dia ditangkap, dijeruji, baju orange. Menurut pandangan kakak bagaimana? Iya ngeri juga ya. Aku tuh mau hidup bebas aja mak gitu. Aku begitu aja sampai segitu bu. Artinya itu dalam posisi bahwa diajarkan kita ngelihat ada konsekuensinya ya, dihukum. Tapi penyebabnya apa itu mereka pasti lagi merunut. Kita baru ngasih tahu nih konsekuensinya begini. Sekarang jam berapa ya Kak Wesley? 9.46. Kak Iren masa break jam berapa ya? Oh oke, 15 menit lagi untuk sesi yang ini. Jadi kita kan punya konsekuensi logis itu pasti ada sebab dan akibat. Dan ada kenapa. Nah itulah di situ dibahas secara jelas. Bahwa kalau kita membunuh, kalau orang membunuh jangan katakan kita, karena itu ada suatu bentuk ajakan tidak sadar. Tetapi kalau ada orang membunuh, dikatakan dia mengambil hidup orang.
Siapa yang berhak mengambil hidup orang? Tuhan. Karena Dia yang menciptakan. Sedangkan kita menciptakan tidak, hidupnya Dia? Tidak. Kalaupun kita ada, anak kita kan lahir dari kita, boleh nggak? Enggak. Tetap aja terciptanya dari Tuhan. Kemudian dia berinteraksi dengan siapa, ada keluarga, ada apa. Nanti mereka akan kesusahan. Dan kalau kamu diambil pun aku sedih. Jadi itu emosi tetap harus dikaitkan. Ada satu hal terkait dari tindakan terhadap dampak-dampaknya dahulu. Artinya kita bangun empatinya dahulu terhadap dampaknya, bahwa dampaknya itu luas dan besar, mengganggu emosi orang, mengganggu kehidupan orang. Kalau orang itu diambil berarti nanti siapa yang tanggung jawab hidupnya? Dia tulang punggung, berapa korbannya? Memang panjang menjelaskannya. Nanti ditanya kenapa Tuhan izinkan Daud bunuh Goliat. Kalian jawab itu ya. Loh iya, itu kan ditanya kan di sekolah minggu. Anakku aja nanya macam-macam. Malaikat ada di mana? Kalau sayapnya patah gimana ceritanya? Kalau dia ada terbang di atas itu di langit yang mana? Apakah stratosfer, apakah ini? Berapa Kak Wesley itu langit itu udah berapa lapis Kak? Ditanya berdasarkan lapisan langit. Tanya Kak Wesley, tanya Mr. Wesley. Dia minta lapisan langit berapa, itu malaikat. Oh iya, kan nanti ketemu pertanyaan-pertanyaan demikian. Anak-anak sekarang tuh canggih-canggih karena pasokannya nggak kira-kira, tanpa filter duluan. Orang tuanya belum tentu bikin filter di rumah, nontonnya udah sampai ujung mana. Ya anakku nanya, waktu usia 6 tahun. Ibu, cerita Tuhan Yesus yang benar yang mana? Umur berapa dia? 5 tahun kali. Kenapa di film The Star, the donkey is talking katanya. Tapi di film yang lain tidak ada donkey, yang ada sapi. Dan film yang satu lagi, kelahiran Tuhan Yesus, enggak ada sapi, enggak ada donkey, yang ada anak gembala. Adanya domba kecil di luar kandang. Jadi Tuhan Yesus ini ceritanya dongeng beneran atau tidak? Iya, tapi beneran. Terus kenapa? Kan alurnya udah logis, minta logis. Kita tontonin kan, kadang film Natal kan, Christmas. Itu sudah menjadi pertanyaan buat mereka. Kakak-kakak, ini pertanyaan menarik yang harus kita pikirkan. Karena ini kita harus sedang nyusun. Mereka tergantung minat, sedang tapi membangun percaya diri. Kalau dilakukan ngomong tertentu, kita akan membuat mereka tidak percaya diri dan selalu muncul rasa bersalah. 2 jam waktu kita, tapi kita harus punya waktu yang efektif membangun ini. Tadi kemalam kan Kak Westi sudah ingatkan, banyak kasus anak datang ke sekolah minggu tanpa kasih sayang, tanpa didikan, tanpa pola asuh yang tepat. Kita punya 2 jam untuk mencoba bagaimana itu diserap oleh mereka. Kasih itu diserap, ini pembangunan karakternya diserap. Kebayang gak? Kalian adalah orang hebat, dipilih Tuhan dan punya hati mau buat anak-anak. Khotbah saya jadinya. Next ya, berikutnya ya, kita ini ya. Jadi aplikasikanlah Tuhan ya, karena nanti ada malaikat yang sangat abstrak. Lalu berterbanganlah malaikat itu, menjaga, membentengi. Di mana malaikatnya? Bentengnya kayak apa? Dia tahu benteng itu kayak castle-nya. Ayo. Kak Vijin, gimana Kak Vijin? Dia dari tadi senyum aja, sambil bingung juga. Kakak-kakak bingung gak sih menjawab gini atau mudah? Hah? Siapa yang bingung? Coba boleh angkat tangan. Saya mau tahu, bingung gak kalau ada pertanyaan gitu di anak-anak? Ayo angkat tangan.
Bingung? Ya pertanyaannya tadi. Kayak tadi, kenapa membunuh masuk neraka? Malaikat itu ada di langit keberapa? Kalau sayapnya patah gimana? Tuhan itu katanya Allah Tritunggal, jumlahnya 3. Yang mana Tuhannya 3-nya? 3, 1, 2, 3. Tuhan itu ada di surga, surganya atas atau bawah, Bu? Atas mana? Langit mana, Bu? Surga. Surganya di langit mana, Bu? Itu pertanyaan anakku. Ayo. Muncul itu di anak-anak itu. Dan kita bantu menjelaskan itu, karena ini usia mereka. Menarik ya? Sekolah minggu itu sangat menarik dibanding orang dewasa, memang benar sebenarnya. Jujur, buat saya sangat menarik. Karena mereka sedang membentuk. Terus kalau kita jawab salah, dia nanya ulang. Kalau kita nggak presisi, nanya ulang. Ya? Langsung jawab. Ini beneran pada nanya satu-satu. Oh, oke. Susah, Bu. Kalau itu harus ada sendiri sesinya. Karena pertanyaan itu akan terkait dengan ateis, tidak ateis. Strukturnya ya. Karena saya sambung dulu materi, nanti kita jawab ya. Karena bukan hati-hati, tidak hati-hati. Perkataannya itu harus tepat. Tidak tepat nanti akan memunculkan pemikiran ateis. Pertama, membangun konsep Tuhan itu bukan Allah yang abstrak dalam bentukan formal yang dibentuk di image dia, harus dalam benda. Otaknya ada di benda ya. Otaknya kan konkret nih. Lagi-lagi minta konkret otaknya. Tetapi kita tidak menjelaskan dia dalam bentuk konkret. Tapi dalam bentuk aplikasinya Tuhan. Ke dalam hidupnya. Kalau hukum, itu kita bicara konsekuensi logis tadi, sebab akibat. Empatinya dibangun dulu lewat apa dampaknya. Seluas-luas dampak kita pahami, itu yang harus kita pahami. Karena itu akan menuntun alur logika mereka, alur kronologinya. Jadi berikan dulu dampak, sudah dampak tergambarkan, baru mereka bertahap melihat ke sana. Saya pakai cara semua gini ya, karena nanti kasusnya per kasus itu pertanyaan. Kayak pertanyaan malaikat itu, ya per kasus tuh formalisasinya. Formalnya pakai gitu, Bu. Memang harus pakai ini, Kak. Caranya pakai empati dulu, Kak, karena nanti beda-beda kan. Harus pakai empati. Jadi kalau kayak kasus-kasus hukuman, kenapa ini begini? Kenapa ini dihukum? Kenapa ini nggak boleh? Kan buat larangan gitu kan ya. Kan hukum Allah gitu, misalnya 10 hukum lah. Nah, itu pakai empati, ditarik ke sini, dibikin alurnya. Nah, pusing ya, Gi? Yang ngomongnya tadi, kenapa membunuh itu masuk neraka? Coba kalau misalnya Kak, neraka tuh di mana? Neraka itu, kamu tahu nggak? Satu hal pengalaman mereka kalau di ruang gelap sendiri, nggak ada apa-apa, nggak ada suara, nggak ada apa. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Seperti kertak gigi. Rasakan kesendirian itu, nggak ada siapa-siapa, takut enggak? Giginya keluar. Nggak usah pakai kertak gigi gitu. Jangan ditambahin dulu, tenang. Jadi masukkan mereka ke area sana. Coba bayangkan di ruang gelap sendiri. Tutup matanya, nggak ada yang suara, sendiri. Yo, ditutup, dikunci, dibiarkan. Gak boleh ada suara. Itu biasanya anak-anak akan terbangun imajinasi aneh-aneh dan dia mulai takut. Itulah neraka yang Tuhan Yesus kasih gambarkan real. Satu, ya. Terus, jadi kalau kamu, kenapa membunuh? Sel itu kan konsepnya dari situ. Lihat ya, kalau sekarang hukum pakai negara pasti dihukum. Dimasukin di sel-sel sendiri. Nah itu. Kalau yang masalah malaikat,
malaikatnya itu sayapnya patah atau enggak? Ingat, malaikat itu roh bukan? Roh, jadi jangan masukkan ke dalam benda konkret. Suruh misalnya, oh iya, itu yang jenisnya Kak. Jadi ini yang penting mereka kan masih pahami yang ininya dulu ya. Jadi kasih bayangannya itu misalnya kamu nafas. Jadi itu memang bukan dalam bentuk sentuhan yang dipegang. Harus dibedakan dulu konsepnya. Konsep dasarnya dibedakan dulu ya. Bahwa mereka paham ada benda yang bisa dipegang, ada juga yang sifatnya roh. Kamu bisa rasakan? Bisa. Bisa. Nah, bisa nggak dipegang? Ayo pegang. Jadi malaikat berbentuk tapi memang tidak bisa dipegang karena dia berupa roh. Apakah dia melindungi? Kasih contoh bukti, cerita. Ceritakan yang mana kejadian di Alkitab. Bagaimana dia bisa membuat Daniel masuk lubang singa, singanya tutup. Kan gak ada kekuatannya Bu. Nah, nanti dia bilang gitu kan. Itu kita. Dia harus belajar dibedakan. Itu kita, mereka punya cara sendiri. Gitu. Itu ya, contoh-contoh konkretnya ya. Untuk di pertanyaan-pertanyaan demikian. Oke, kita next. (6, 12) masuk ke remaja. Masa remaja ini merupakan peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kemudian batasan usianya bisa beda-beda, ada yang 13 ke 18, ke 21, kayak gitu-gitu ya. Tapi paling umum tuh di kita SMP ke SMA ya. Indonesia pakai standar itu aja lah ya. Kemudian fisiknya mengalami pertumbuhan cepat dan menuju sempurna. Kemudian kondisinya emosi tidak stabil, perasaan tidak aman, mudah tidak bahagia dan tidak bahagia. Moody, over, mood swing muncul seperti itu, overload. Kayaknya apa hektik di otaknya. Kenapa demikian? Secara fisik itu pun ada gejolak, hormonnya sedang mengalami perubahan. Fisiknya mengalami perubahan. Dan itu tidak nyaman memang. Kayak lagi ditarik karet itu. Lagi ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, maka konstruksi tubuhnya dan wajahnya berubah. Jadi kalau anak remaja dibilang kenapa super moody, wajar. Tapi bukan berarti didiamkan. Harus ada pengaturan, pengenalan. Dan mengajak untuk mulai starting mengenali diri dan mulai meregulasi. Membangun struktur emosi, kata Pak Pos gitu. Ya kata Kak Pos itu benar, disinilah. Kita akan belajar. Satu hal yang saya ajarkan kepada anak saya, Kirena, belajar tentang personal map. Jadi saya ajarkan dia pertama selalu dari mengenali emosi. Tadi kan dia udah dilatih kan, macam-macam emosinya kan, ya enggak? Dan ini bisa kita terapkan buat diri kita, si personal map ini. Kenali dulu emosinya. Jadi jangan langsung di ini. Jangan langsung dihakimi ketika moody. Ini anak ambekan banget sih, ini anak tidak menyenangkan sekali, ini gini-gini. Tapi tanya, apa yang kamu rasakan? Gimana perasaannya, Dek? Ya. Kenali dulu perasaannya, nanti dia akan menceritakan perasaannya. Begitu menceritakan perasaannya, tanya, ini emosinya apa? Senang misalnya. Wow,
Senang ada apa? Ada apa dulu ya? Jangan langsung kenapa, ada apa? Yang bikin, ada apa sih? Terus baru nanti lanjut, kenapa bahagia dapat itu. Kalau sedih sama, paling dominan sedih. Nggak nyaman. Terlebih kalau tidak terima, tidak diterima, tidak ada accepted. Itu mudah sekali demikian. Nanti tanya, jadi jangan dulu ditanya kenapa kamu sedih, tidak. Apa dulu, suruh dia mengenali dirinya. Buat kelas tunas remaja itu penting. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, sangat bahagia. Wow, senang ya. Ada apa sih? Senang banget sih, gitu. Oh, kenapa itu membuatmu senang? Jadi dia harus perhatikan momen apa yang membuat dia senang atau sedih atau kecewa. Kejadian apa dulu? Apa yang sedang dia hadapi dahulu? Jadi jangan langsung ya, jangan langsung kenapa. Setelah dia pahami itu baru dia akan paham kenapanya. Lalu baru kita tanya, kenapa momen itu membuat kamu bahagia? Kenapa momen itu membuat kamu senang? Jadi itu tahapan banget. Oke, kakak-kakak, sebelum masuk ke yang kayak gini, kita break dulu. Yuk, ada snack di belakang. Silakan menikmati snack-snack kriuk. Kriuk kan ya kak, pagi ini ya kak? Yo, yes, kita berdiri dulu semua yuk. Wis, waduh, angkat tangannya ke atas, boleh ke pinggir kitanya. Yuk, kita ke pinggir aja, yang di tengah atau di mana, cari tempat yang luas. Angkat dulu ke atas. Yo, ambil agak ke belakang. Wah, ke belakangin dulu ya, ke belakangin dulu, baru ke depanin yuk. Oke, buka tangannya yang lebar, buka tangannya yang lebar. Weh, tekuk tangannya buat punggungnya, ingat ya dibalik ya, ini ya dibalik, tangannya dibalik. Gini kak, dibalik dulu tangannya, dibalik dulu kak tangannya, begini, lewat gini, rapatkan, baru tarik ke bawah tangannya, punggungnya akan terasa sekali. Silakan nikmati dulu snack.